Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahasa MATLAB. Pada video kali ini kita akan membahas suatu metode aproksimasi penyelesaian persamaan diferensial yang berupa masalah nilai awal, yaitu metode prediktor korektor. Nah, metode prediktor korektor ini merupakan salah satu metode multistep, di mana di antara beberapa contoh metode multistep ada metode Adam-Bashforth, ada metode Adam-Moulton, dan metode prediktor korektor ini. Nah, ide daripada metode prediktor korektor itu adalah penggunaan formula eksplisit metode Adam-Bashforth untuk menyelesaikan formula implisit metode Adam-Moulton. Nah, atas pertimbangan kesetaraan ordernya, kesamaan order konvergensinya, maka nantinya metode AB2 itu berarti Adam-Bashforth 2 langkah. Artinya Adam-Bashforth ini membutuhkan 2 langkah sebelumnya untuk mencari suatu nilai fungsi. Digunakan untuk menyelesaikan AM1. Oke ya, jadi nanti sepasang AB2 sebagai prediktor, korektornya AM1. AB3 berpasangan dengan AM2. Ya, AM2 itu berarti Adam-Moulton 2 langkah. Berarti nanti butuh 2 langkah sebelumnya dan seterusnya. Nah, berarti tentu metode prediktor korektor ini formulanya banyak sekali. Iya. Kita bisa membuat AB2 AM1, AB3 AM2, bisa membuat AB4 AM3 dan seterusnya. Asal kita sudah tahu rumusnya, formulanya ya. Nah, akan tapi pada video kali ini kita hanya akan membangun satu metode prediktor korektor, yaitu AB3 AM2. AB3-nya sebagai prediktornya, korektornya AM2. Nah, formula AB3 AM2 adalah sebagai berikut. Nah, kita kenali dulu rumusnya. Perhatikan di AB3 rumusnya. Untuk mencari VI plus 1 di ruas kiri, yang dibutuhkan adalah, perhatikan ruas kanan, VI, VI-1 dan VI-2. Nah, butuh 3 langkah sebelumnya. AB3. Oke ya. Nah, sedangkan yang rumus Adam-Moulton, perhatikan. Untuk mencari VI plus 2, itu butuh berapa? Butuh VI plus 1 dan VI. Nah, butuh 2 ya. Loh. Tapi lihat, di ruas kanan kok ada, kita membutuhkan F di VI plus 2. Padahal VI plus 2 yang mau dicari ini loh, yang ruas kiri. Kok kita butuh VI plus 2? Inilah gambaran bahwa rumus Adam-Moulton itu rumusnya, formulanya berbentuk implisit ya. Karena VI plus 2 itu yang mau dicari, kok yang ruas kanan kita juga butuh VI plus 2. Kalau fungsinya ini linear, oke, nanti bisa pisah ya, VI plus 2-nya bisa dipindahkan ke ruas kiri. Tapi kalau F-nya dalam kasus lebih umum, F-nya tidak linear kan nggak bisa secara umum. Makanya metode Adam-Moulton secara umum itu tidak bisa atau tidak bisa langsung digunakan secara umum ya, kalau fungsinya ini tidak linear. Nah, oleh karena itu di metode prediktor korektor ini idenya adalah VI plus 2-nya itu dicari dulu. Dalam hal ini, VI plus 2 ini nanti dicari dulu menggunakan AB3. Nah, gitu. Nah, jadi nanti VI plus 2 yang digunakan adalah yang rumus AM. Ya. Jadi cari dulu VI plus 2 yang ini menggunakan rumus AB-nya dulu sebagai prediktor. Ya. Lalu dikoreksi oleh AM2 seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama seperti biasa, kita partisi dulu domainnya ya. Di sini domain T-nya dari A sampai B. Misalkan kita partisi secara seragam. Kita ingin jadikan sebanyak N besar titik-titik mesh. Jumlahnya sebanyak N. Kalau indeksnya mulai dari 0, berarti T0 sampai Tn-1. Nah, dengan step size-nya hanya adalah B-A dibagi N-1 seragam. Kita sudah dapat titik-titik T-nya, domainnya, diskritisasinya. Lalu yang kedua,
misalkan VI itu menyatakan nilai V pada waktu TI ya. Nah, berarti diketahui V di T0 sama dengan Y di T0 sama dengan alfa, nilai awal. Oke ya, diketahui nilai awal. Nah, di sini karena kita akan membangun prediktor korektornya AB3 AM2, berarti kita jalankan dulu AB3-nya. Kita prediksi dulu. Nah, AB3 Adam Bashford 3 langkah, berarti butuh 3 langkah sebelumnya. Kita sudah punya nilai awal nih 1, berarti kurang 2 lagi. Nah, V yang kedua itu, 2 nilai tersebut, VT1 dan VT2, berarti kita harus punya itu dulu. Nah, misalkan kita cari dulu menggunakan metode single step yang sudah kita bahas di video sebelumnya, misalkan gunakan RK4. Tidak menggunakan RK4 juga bisa, misalkan gunakan Euler perbaikan ya, atau metode Hoyin itu juga bisa. Ya, yang penting gimana caranya kita mendapatkan nilai VT1, VT2 dulu. Nah, kan butuh 3 nilai dulu. VT0, VT1, VT2. Nah, dalam hal ini kita gunakan RK4 untuk mencari VT1, VT2. Nah, setelah itu VT3-nya dicari dulu menggunakan AB3. Ya, perhatikan. Nah, akan tetapi nilainya ini belum digunakan. V3 ini loh, yang dicari menggunakan Adam Bashford itu belum digunakan. Maksudnya belum menjadi nilai akhir. Nah, ini misalkan kita notasikan VTP, maaf V3P, V3 prediksinya. Nah, lalu ini digunakan untuk formula Adam Moulton AM2 dalam hal ini sebagai korektornya ini. Jadi W3 yang asli itu adalah menggunakan rumus Adam Moulton. Hanya saja yang ruas kanannya karena dia implisit kan juga butuh W3. Lah W3 yang ruas kanan ini itu menggunakan W3-nya Adam Bashford. Nah, bisa dipahami ya. Nah, nanti ulangi langkah 3 dan langkah 4 hingga mendapatkan nilai yang terakhir, yaitu W di N-1 atau W pada waktu di T yang terakhir. Ya, nanti gimana kalau mencari V di T4 sama analog? Jadi V4 dulu dicari menggunakan rumus Adam Bashford 3. Nah, nilainya itu digunakan untuk mencari V4 yang asli menggunakan rumus Adam Moulton 2 sebagai korektornya. Begitu seterusnya. Jadi pada metode ini nanti kerjanya 2 kali ya. Seakan-akan mencari V-nya itu 2 kali. Gunakan Adam Bashford dulu, baru selesaikan Adam Moulton gitu. Ya, hanya saja nanti berarti nilai aproksimasinya yang mana? Yang terakhir, yang menggunakan formula Adam Moulton ini ya. Yang W3 yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke MATLAB ya. Nah, perhatikan. Kita buat script baru. Nah, misalkan kita namakan, kita output dulu ya, T outputnya dan juga V. T itu waktu ya, atau domain T-nya lah ya, dan V itu adalah nilai fungsinya. Misalkan kita namakan prediktor korektor gitulah, AB3. Ini saya tulis saja sebagai nama M-file-nya karena nanti prediktor korektor kan macamnya banyak, bisa AB2 AM1, bisa AB4 AM3 kan. Nah, di sini prediktor korektor yang akan kita bangun adalah prediktor korektor AB3 AM2. Misalkan inputnya ada A, B, yaitu adalah batas interval T-nya dari A sampai B, N besar dibagi sebanyak berapa titik, sebanyak N besar itu, lalu alfa itu nilai awal ya, katakanlah saya namanya alfa. Oke ya, yang pertama adalah step size-nya dulu. Kita bangun ini ya, langkah pertama kan seperti biasa, kita bangun T-nya dulu kan, titik-titik domainnya dulu ya. Kita misalkan nanti di partisi secara seragam ya, berarti kan H-nya step size-nya berapa. Nah, kita H itu adalah B min A
dibagi N besar min 1 ya. Oke, itu hanya. Lalu T-nya berarti T itu dari A berjarak H sampai B step size-nya. Lalu kalau seperti ini nanti hasilnya masih vektor baris ya. Nah, misalkan kita jadikan kolom ke bawah. Jadi kita transpose saja. T transpose. Oke ya, T-nya sudah ada. Nah, sekarang kita langsung ke nilai W-nya. Nilai awalnya oke. Kita siapkan dulu wadahnya. W itu adalah ukurannya berapa? Sebanyak, misalkan kita jadikan vektor kolom ya, jadi ke bawah. Banyaknya barisnya apa? Sebanyak N titik kan? Satu kolom. Kejelas ya. Lalu W yang pertama, kalau indeks teori W0, nah kalau indeks MATLAB mulainya dari 1, berarti W1 itu adalah nilai awal, yaitu alfa. Oke ya. Nah, sekarang ini untuk menjalankan AB3 itu kan butuh 3 nilai sebelumnya. Sedangkan kita baru punya satu nilai, yaitu nilai awal alfa. Berarti kan kita butuh W di T1, W di T2. Kalau di MATLAB W2, W3. Nah, ini dicari dulu menggunakan RK4. Nah, kita buka lagi RK4. Nah, ini ya, Runge-Kutta ya. Kemarin kita namai Runge-Kutta. Nah, kita dari sini langsung ya. Copy, kita langsung paste saja view. Nah, kita butuh berapa? Butuh 2 tadi ya. Butuh W2 dan W3. Oke, berarti kalau K-nya 1, ini kan berarti W2. Kalau K-nya 2, berarti W3. Oh, berarti cukup 1 sampai 2 ya. Nah, dari sini sudah ketemu W2, W3. Jelas ya? Nah, lalu ini berarti fungsinya kita perlu definisikan ya. Oke, nanti kita definisikan di bawah fungsi ruas kanannya ya, seperti biasa. Tapi itu kita definisikan nanti saja. Nah, selanjutnya kita cari W3. Nah, kita mulai masuk ke formulanya. Untuk mencari W3, nah rumusnya seperti ini. Ya, akan tetapi itu belum nilai ya. Masih sebagai prediksinya. Nah, baru W3 ini digunakan untuk formula Adam Moulton 2 langkah ini, W3 yang ini ya. Nah, oleh karena itu nanti kita kerjanya 2 kali. Perhatikan, berarti for. Berarti kan yang belum ya, yang sudah kan W1, W2, W3. Berarti yang belum W4 sampai W yang terakhir. W4 sampai Wn. Katakanlah K-nya startingnya dari 3 sampai N-1. Berarti nanti WK+1 seperti itu ya. Nah, berarti kita ini dulu. Kita lihat di sini. Misalkan kan kita cari W3 dulu. Tetapi nilainya belum final, belum W3 yang asli. Makanya kita misalkan simbol W3P lah. Kalau di sini oke, kita misalkan WP. WP itu adalah WK ditambah H/12 dikali, kita lihat, kalau K-nya 1 kan berarti W2 ya, H/12. Perhatikan, 23 F di W2 berarti F W3 kalau di MATLAB ya, FW2, FW1. Nilai fungsi di W3, W2, W1. Oke, kita definisikan di luar dulu deng ya. Misalkan F1 itu adalah nilai fungsi ya di T1 W1 ya. Misalkan nilai fungsi di T1 W1, nanti F2 jadi F2 itu nilai fungsi di T2 W2. Kita
notasikan F2, F3 misalkan ya. Kita notasikan dengan F3 itu nilai fungsi di T3W3. Nah, perhatikan kalau K-nya, maaf, ini mulainya dari 3 ya. Kalau K-nya mulai dari 3 berarti ini W4. Oke ya. WP itu adalah WK berarti W3. Jadi ini yang dicari mulainya W4 ya. Nah, tetapi ini belum, masih WP dulu. WP adalah W3 ditambah H/12 dikali, nah ini 23 kali F di W2 kalau di teori, berarti kalau di MATLAB F di W3 ya. Jadi dikali 23 kali F3 berarti ya. Lalu dikurangi 16 dikali F2. Lalu ditambah 5 dikali F1 ya. Nah, ini misalkan kita beri tanda ini adalah metode AB3. Ini rumus metode AB3. Dan ingat, nanti nilai ini digunakan untuk mencari ada Moulton 2 langkah yang W3 nya ini ya. Nah, perhatikan kita butuh F di W3P tadi ya. Berarti kita definisikan dulu misalkan FP itu menyatakan ya nilai fungsi di TK plus 1, di WP. Nah, itulah ya nilai fungsi di WP. Nah, sekarang baru W4 yang asli, WK plus 1 sama dengan WK tambah H/12 kali, oke kita lihat rumusnya dulu, 5 kali F yang ini berarti FP tadi ya, ditambah 8 kali F W2 itu berarti kalau di MATLAB W ke-3 dikurangi F di W ke-2. Konstantannya ya 5, 8, negatif 1 berarti 5 dikali FP ditambah 8 kali F3 dikurangi 1 kali F2. Oke ya. Nah, ini rumusnya metode AM2. Nah, tentu gini, nanti kalau itu kan kalau K-nya 3, nanti kalau K-nya berjalan lagi 4. Ini kan nilai fungsi F3, F2, F1-nya kan tentu berubah. Kalau kita lihat di sini tadi ya. Ini kan senantiasa berubah. Kalau mencari W4, berarti kan di sini W3, W2, W1. Bergeser 1 ya. W2 jadi W3. Di sini W1 jadi W2, W0 jadi W1. Jadi setiap kali indeksnya ini bertambah, ini juga berganti kan, bertambah 1 juga. Ya. Nah, untuk itu kita harus perbarui ini. Karena kalau ini tidak diperbarui, ini nilainya kan akan tetap terus ini loh. F1, F2, F3-nya. Kita perbarui. F1 yang baru itu adalah F2 yang lama. Karena bergeser 1 saja. Ya. F2 yang baru, F3 yang lama. F3 yang baru. Nah, F3 yang baru itu kan F nilai fungsi di sini, WK plus 1 yang ini. Jadi nilai fungsi di TK plus 1 VK plus 1 ya, nanti akan diperbarui terus. Nah, sudah selesai sampai akhir. Nah, tinggal fungsi ruas kanannya ya. Fungsi ruas kanannya kita definisikan function lagi ya, subfunction di sini
fungsi misalkan Z itu fun. Nah, ini loh. Ini kan kita sudah gunakan nama fun ya. Oke, biar tidak ganti lagi T, Y katakanlah. Nah, Z sama dengan ini fungsi ruas kanannya. Oke, kita lihat misalkan diambil contoh masalah nilai awal ini. Min TY ditambah 4T dibagi Y. Oke. Kita tulis minus T dikali Y ditambah 4 dikali T dibagi Y. Oke ya. Nah, ini fungsi ruas kanannya. Oke, kita simpan. Kalau sudah dengan nama yang sama, oke, kita jadikan satu folder. Nah, selanjutnya, oke, kita coba ya. Kita terapkan, kita gunakan. Nah, misalkan untuk kasus ini, yaitu dari 0 sampai 1, nilai awalnya akar 3. Oke. Dari 0 sampai 1. Misalkan kita mau jadikan 100 titik. Ya. Nilai awalnya adalah akar 3 misalkan. Nah, ini ya, kalau mau kita lihat nilainya, nah ini ya, ada 100 nilai fungsi ya. Di 100 titik domain. Ya. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat. Nah, seperti ini ya solusinya ya. Nah, ini sudah cukup mulus ya. Ada sebanyak 100 titik. Nah, di sini diketahui nilai eksaknya adalah akar 4 dikurangi E pangkat min T kuadrat. Oke, jadi eksak misalkan Y. Nah, di sini T-nya kita sudah punya ya. Misalkan tinggal eksaknya. Akar 4 dikurangi E pangkat, kita lihat dulu. E pangkat min T kuadrat. E pangkat min T kuadrat. Oke, E pangkat min T kuadrat ya. Nah ini Y-nya. Ya, kalau Y-nya, nah ya, jadi Y ini ukurannya ya sesuai T. Kalau T-nya kan berbentuk kolom kan sudah, jadi nanti Y-nya juga mengikuti itu, nilai fungsinya berbentuk kolom. Nah, sekarang kita jadikan satu ya grafiknya dengan yang aproksimasi. Plot T, Y yang eksak ya. Oke, kita lihat. Nah, loh, kok cuma satu? Nah, kita lihat dulu. Loh, ini ada dua ini ya. Yang biru tadi yang aproksimasi, yang merah ini yang eksak. Loh, di mana nilai yang warna biru yang aproksimasinya? Oke, kita lihat. Nah, perhatikan. Sangat kecil ya. Nah, jaraknya sepintas tidak terlihat ya, sepintas, walaupun itu tetap ada selisihnya ya. Artinya apa? Ini udah sangat bagus ya. Kalau mau melihat galatnya, tinggal dibuat galatnya ya, misalkan galat atau galat mutlaknya lah ya, yaitu absolut eksak dikurangi aproksimasi. Nah, ini nilai galatnya di titik-titik 0 sampai 1. Nah, ini semua. Perhatikan, 10 pangkat negatif 7. Berarti 10 juta. Ya, ini masih dibagi 10 juta atau 10 pangkat dibagi 10 pangkat 7. Ya, bayangkan ya, sekecil itu. Makanya untuk kasus ini metode AB3AN2 ini sudah sangat bagus ya. Nah, nanti untuk kasus yang lain nanti kalian bisa mencoba-coba sendiri. Nanti untuk bagaimana membangun prediktor korektor tapi yang
ada Basford dan ada Moultonnya yang lain nanti analog. Nah, nanti caranya sama ya, analog. Tinggal apa yang kalau AB4 berarti kan butuh 4 nilai sebelumnya, berarti yang dicari menggunakan Runge-Kute itu harus 3 ya. Di sini pun tentu nanti tinggal menyesuaikan ya, berarti butuh 4 nilai nantinya dan seterusnya. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.